Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 11 yang saya hormati, OJK yang saya hormati, beserta jajaran pimpinan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini mewakili fraksi Partai Demokrat, karena memang OJK ini perannya sangat penting, maka kami pun juga akan menyampaikan sesuatu yang penting yang bisa menjadikan pemikiran kita bersama untuk mencari solusinya. Yang pertama adalah saya mendengar bahwa OJK itu akan membangun anti-scam center atau ASC atau yang lebih dikenal dengan cyber patrol. Nah, saya sangat setuju sebenarnya dengan hal ini, mengingat sudah terlalu banyak kasus tindak legal yang mengorbankan masyarakat. Nah, kami memandang hal ini harus segera dilakukan. Nah, kira-kira sejak kapan anti-scam center ini akan dioperasikan? Mulai kapan? Secara efektif dan bagaimana kinerjanya nanti? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sejauh apa progres finalisasi RPOJK Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan atau RPOJK Satgas? Kemudian yang berikutnya adalah kami juga ingin mengetahui bahwa OJK kalau tidak salah menggandeng BPS ya Pak ya dalam penyelenggaraan survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK tahun 2024 ini yang digelar di seluruh provinsi mulai dari Januari hingga Februari tahun 2024. Nah, seperti apa hasil dari kerjasama tersebut dalam berkontribusi untuk bisa mengukur secara independen literasi keuangan di Indonesia? Dan apa saja kira-kira indikator yang digunakan untuk mengukur hasil literasi tersebut? Mungkin kaitannya dengan Bu Kiki ya. Kemudian yang berikutnya, saya mungkin akan sedikit menyinggung tentang bursa karbon. Nah, berkaitan dengan bursa karbon ini, seperti apa sistem reward dan punishment yang akan diterapkan oleh OJK untuk bursa karbon ini? Kemudian yang berikutnya juga saya ingin mengetahui kira-kira bagaimana OJK menilai kondisi umum pertumbuhan kredit perbankan sebesar 13,09% year on year pada posisi April tahun ini 2024. Berikutnya kami juga ingin mengetahui lebih jauh apa langkah-langkah yang akan dilakukan OJK untuk memastikan pertumbuhan kredit yang sehat dan berkelanjutan di tengah volatilitas pasar keuangan global. Bagaimana kira-kira OJK ini memantau dan mengelola risiko kredit? Ini penting, risiko kredit yang mungkin timbul dari pertumbuhan kredit modal kerja yang signifikan. Ini butuh penjelasan yang lebih komprehensif karena sangat akan kedepannya akan mungkin menjadi fokus kita, perhatian kita ini. Kemudian berikutnya, bagaimana OJK melihat penurunan ROA dari 2,62% pada bulan Maret, kemudian menjadi 2,51%. Penurunannya tidak terlalu jauh, tapi ini selangnya hanya 1 bulan, dari Maret ke April. Nah, apa strategi OJK untuk meningkatkan juga net interest margin atau NIM yang menurun dari 4,59% menjadi 4,56%. Kita kan harus mewaspadai meskipun jarak waktunya cukup singkat gitu ya, tapi ini perlu diperhatikan secara serius juga. Kemudian apa yang menyebabkan peningkatan rasio NPL gross dari 2,25% pada bulan Maret menjadi 2,33% pada April 2024. Nah, ini kan ada penurunan, cuman kami melihat memotretnya dari perubahan dari bulan Maret sampai bulan April. Berikutnya, bagaimana OJK mendukung pengelolaan risiko perubahan iklim di sektor perbankan melalui panduan Climate Risk Management dan Skenario Analysis atau CRMS. Nah,
Untuk hal ini memang mungkin bisa diberikan secara lebih detail ya penjelasannya. Kemudian yang terakhir mungkin kami juga ingin menyampaikan bahwa apa kira-kira penyebab utama dari tidak tercapainya target nilai aset under management atau AUM pada triwulan pertama ini tahun 2020 ini. Apa kira-kira penyebabnya? Dan apa pertimbangan utama dalam usulan penurunan target nilai AUM tahun 2025 nanti? Nah, bagaimana perubahan regulasinya baik dari sisi demand maupun perpajakan yang mempengaruhi nilai AUM selama beberapa tahun terakhir ini? Mohon penjelasannya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.